Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pada episode sebelumnya kita telah membahas kriteria maksimax, maximin, dan Laplace. Sedangkan pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua kriteria, yaitu kriteria realism dan kriteria regret. Oke, kita bahas kriteria realism dulu. Kriteria realism dikenal juga dengan kriteria Hurwitz, di mana kriteria ini berada di antara kriteria maximax dan maximin, yaitu pengambil keputusan berada di tengah-tengah antara optimis dan pesimis. Kriteria realism merupakan hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme, yaitu disimbolkan dengan alfa, di mana alfa berada di antara atau bernilai antara 0 hingga 1. Yang artinya jika alfa semakin mendekati 1 atau bahkan bernilai 1, artinya pengambil keputusan sangat optimis. Sedangkan jika pengambil keputusan agak pesimis, maka nilai alfanya akan mendekati 0. Sedangkan ukuran realisme merupakan hasil maksimal dikalikan dengan alfa itu sendiri ditambahkan dengan hasil minimal dikalikan dengan 1 min alfa. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Sebagaimana contoh-contoh sebelumnya, yaitu ada 3 alternatif investasi: obligasi, deposito, dan properti. Kemudian ada 3 prospek pasar: cerah, sedang, dan lesu, di mana payoff masing-masing alternatif investasi pada masing-masing prospek pasar bisa dilihat dalam tabel. Nah, dari kondisi tersebut, pengambil keputusan harus memutuskan alternatif investasi yang mana yang harus diambil menggunakan kriteria realisme ini, di mana koefisien optimisme pengambil keputusan sebesar 0,7. Langsung ke penyelesaian, kita buat tabel baru di mana berisi payoff maksimal dan payoff minimal, di mana payoff maksimal kemarin kita gunakan sebagai payoff dalam kriteria maximax, kemudian payoff minimal kita gunakan dalam kriteria minimax. Nah, langsung kita isikan. Obligasi payoff maksimalnya sebesar 200 juta, kemudian payoff minimalnya 15 juta, yaitu hasil terbesar dan terkecil. Kemudian deposito payoff maksimalnya 175 juta, payoff minimalnya 40 juta. Sedangkan properti 250 juta, payoff maksimalnya, payoff minimalnya rugi 100 juta. Nah, kemudian koefisien optimisme atau alfa sebesar 0,7 itu kita kurangkan 1 dikurangi dengan alfa, hasilnya 0,3, sehingga kita sudah bisa menghitung ukuran realisme obligasi, yaitu nilai payoff maksimal kita kalikan dengan alfa ditambah dengan nilai payoff minimal dikalikan dengan 1 minus alfa, yaitu 0,3, hasilnya 144,5. Demikian juga untuk UR deposito, payoff maksimal kali 0,7 ditambah payoff minimal kali 0,3, hasilnya 134,5. Dengan cara yang sama, properti kita dapatkan hasilnya 145. Nah, dari hasil ukuran realisme tersebut kita dapat ketahui bahwa hasil terbesar, yaitu 145, terdapat pada alternatif investasi properti, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan kriteria realisme ini. Alternatif investasi yang diambil adalah properti karena memiliki nilai ukuran realisme terbesar, yaitu 145. Oke, untuk kriteria realisme sudah selesai kita bahas. Selanjutnya kita bahas kriteria regret. Nah, kriteria regret ini merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan lain. Kriteria regret ini hampir mirip dengan expected opportunity loss. Nah, untuk menyelesaikan kasus menggunakan kriteria regret ini,
dapat digunakan pedoman sebagai berikut. Ada 3 langkah, yaitu pertama, menentukan nilai regret atau opportunity loss dengan jalan mengurangi nilai payoff maksimal kolom dengan payoff lainnya. Kemudian langkah kedua, menentukan nilai regret maksimal baris. Kemudian langkah ketiga, menentukan nilai minimax sebagai alternatif pengambilan keputusan. Kita langsung saja ke contoh. Kemudian dari contoh tersebut kita selesaikan dengan kriteria regret. Kita selesaikan, kita buat tabel baru. Langkah pertama, kita tentukan nilai regret atau opportunity loss. Kita lihat pada kolom prospek pasar cerah, nilai tertinggi terletak pada properti, yaitu 250 juta. Sehingga kita kerjakan terlebih dahulu properti. 250 dikurangi 250 hasilnya 0. Artinya tidak ada kesempatan yang hilang ketika kita memilih properti dan kemudian besok terjadi pasar ternyata cerah, maka opportunity loss-nya bernilai 0. Akan tetapi ketika kita memilih obligasi, maka ada kesempatan yang hilang sebesar 50, yaitu 250 payoff dari properti dikurangi dengan payoff obligasi, yaitu 200. Dengan cara yang sama, deposito regretnya sebesar 75. Kemudian di kolom prospek pasar sedang, kita lihat nilai tertinggi atau payoff tertinggi yaitu 150, masih sama di properti. Sehingga kita kerjakan terlebih dahulu properti 150 min 150 hasilnya 0. Berikutnya untuk obligasi 150 min 65 hasilnya 85. Demikian juga untuk deposito, nilai regretnya 50. Dengan cara yang sama, kolom prospek pasar lesu, nilai payoff tertingginya yaitu 40. Kita kerjakan terlebih dahulu 40 min 40 hasilnya 0. Kemudian untuk obligasi 40 min 15 25 nilai regretnya. Untuk properti 40 min 100 sehingga menjadi plus 100, hasilnya 140. Nah, langkah pertama sudah selesai. Kemudian berikutnya langkah kedua, yaitu menentukan nilai regret maksimal baris. Pada baris obligasi kita lihat nilai regret maksimalnya 85, karena lainnya 50 dan 25. Sedangkan deposito nilai regret maksimalnya 75, sedangkan properti regret maksimalnya 140. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan nilai minimax. Kita lihat dari regret maksimal tadi, kita pilih nilai terkecil, nilai minimalnya, minimax, yaitu nilai minimal dari hasil maksimal. Kenapa kita pilih yang minimal? Karena ini perhitungan opportunity loss tadi, sehingga kita pilih yang terkecil. Jadi keputusan yang diambil menggunakan kriteria regret ini adalah investasi deposito. Selesai pembahasan kita untuk kriteria regret. Dari kelima kriteria yang telah kita bahas, kita coba untuk mengerjakan latihan ini. Silakan latihan ini dikerjakan untuk memperlancar kita membuat keputusan dengan 5 kriteria yang sudah kita pelajari, yaitu maximax, minimax, Laplace, realisme, dan regret. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.